Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bariel Jimli Al-Arifanza dengan NIM 260501201402122 dari Oceanografi B. Di sini saya akan memaparkan tugas mandiri praktikum pemodelan oceanografi model hidrodinamika satu dimensi. Hidrodinamika merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi pada fluida, di mana fluida merupakan incompressible dan tidak memiliki viskositas atau dapat diabaikan. Pada umumnya, fluida akan mengalami deformasi, elastis, dan mengalir akibat adanya suatu gaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan pengatur fluida. Persamaan pengatur fluida ada dua, yaitu persamaan momentum dan juga persamaan kontinuitas. Diskritisasi persamaan di atas secara numerik yang dilakukan secara eksplisit harus memiliki kriteria stabilitas yang digunakan seperti CFL yang dapat melalui rumus delta T kurang dari delta X per akar G kali H. Selanjutnya, pengaplikasian dalam bidang oceanografi. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan pemodelan hidrodinamika satu dimensi, yakni dapat digunakan untuk memodelkan sebaran tumpahan minyak terhadap kecepatan arus, juga dapat digunakan untuk memodelkan konsentrasi unsur kimia terhadap kedalaman perairan, dan juga digunakan untuk memodelkan oil spill terhadap laju kecepatan arus pada perairan tertentu. Dan terakhir, untuk mengetahui sebaran limbah air panas yang ada di perairan dengan menggunakan data batimetri dua dimensi. Kita masuk ke kelemahan. Dalam kelemahan ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yakni banyaknya data yang digunakan cukup banyak. Kemudian yang kedua, rawan error jika terdapat perhitungan dengan aliran kritis. Dan yang terakhir, simulasi lama. Simulasi tergolong lama karena tipe step cenderung harus kecil dan running program memerlukan waktu. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hasil running dari pemrograman, yakni ada skema 1 sampai skema 4. Saya akan memaparkan ke skema 1 terlebih dahulu. Untuk hasil dalam ruang tertentu, baik itu elevasi permukaan air dan kecepatan arus, keduanya berjalan stabil pada awalnya dengan elevasi dan kecepatan yang sama hingga waktu 150 sekon. Akan tetapi, setelah melewati waktu tersebut, terlihat grafik menjadi tidak stabil. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan yang berasal dari faktor eksternal. Gangguan tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilannya. Yang untuk skema 2, hasil dalam ruang tertentu, baik itu elevasi permukaan air dan kecepatan arus, keduanya berjalan dengan stabil pada kecepatan dan elevasi yang sama hingga 150 sekon. Tapi setelah melewati waktu tersebut, grafik kemudian terlihat tidak stabil. Penyebabnya ialah adanya gangguan yang berasal dari faktor eksternal, yang mana ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilannya. Kita masuk ke skema yang ketiga. Selanjutnya, untuk grafik perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid berjalan stabil dengan elevasi yang sama, di mana dapat dikatakan bahwa nilai elevasi dan ruang yang dimasukkan ke dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Namun pada bagian akhir tidak stabil karena nilai batas yang digunakan, di mana nilai batas ini terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan, sehingga bentuk grafiknya menjadi berantakan. Untuk skema yang terakhir, grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid juga berjalan stabil dengan elevasi yang sama, di mana dapat dikatakan bahwa nilai elevasi dan nilai ruang yang dimasukkan ke dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Namun pada bagian akhir tidak stabil karena nilai batas yang digunakan, di mana nilai batas ini terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan, sehingga bentuk grafiknya menjadi berantakan.
Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.